Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Askia Trisyani Ramadhani, NIM 877853024. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Kalau saya bayangkan, pilar dalam pendidikan itu seperti tiang penopang gedung atau bangunan. Jika tiangnya kuat dan sesuai desain, gedungnya kokoh. Jika tiangnya rapuh atau salah arah, gedungnya pun bisa roboh. Dalam konteks pendidikan nasional, pilar-pilar itu berarti prinsip dasar atau landasan filosofis yang mengarahkan tujuan, isi, dan cara kerja pendidikan termasuk di era digital. Dalam sudut pandang filsafat ilmu, kita bisa mengaitkan pilar ini dengan aksiologi atau nilai dan epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Pilar itu menjawab 1. Untuk apa kita mendidik? Yang artinya tujuan nilai atau aksiologi. Yang kedua, bagaimana proses belajar yang seharusnya? Maknanya, cara berpikir dan bekerja ilmiah atau epistemologi. 2. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara. 3 jiwa pendidikan. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sering dirangkum dalam 3 frasa, yaitu A. Ingarso sung tulodo. Artinya, pendidik yang berada di depan harus menjadi teladan bagi peserta didik, sikap, perilaku, dan cara berpikir. Secara filsafat, ini terkait dengan pembentukan karakter dan nilai moral, bukan hanya mentransfer informasi belaka. B. Ing madya mangun karso. Di tengah peserta didik, guru harus membangkitkan kemauan, minat, dan kesadaran untuk belajar. Ini menjawab soal motivasi dan partisipasi aktif yang sangat penting dalam konsep pembelajaran bermakna yang juga ditekankan dalam pendekatan holistik. C. Tuturi Handayani. Dari belakang, guru memberi dorongan dan ruang agar peserta didik berkembang secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Dalam filsafat ilmu, ini menekankan osisentris atau peserta didik berpusat dan berkembang atau pengembangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. 3. Relevansi pilar-pilar itu di era digital. Saat ini, pendidikan nasional makin banyak bergerak di ruang digital. Pembelajaran daring, YouTube, WhatsApp, Google Classroom, hingga media sosial. Di sini, pilar Ki Hajar Dewantara tetap relevan, tetapi konteksnya berubah. A. Ingarso sung tulodo. Etika guru di dunia maya. Dulu, teladan dilihat saat guru mengajar di kelas. Sekarang, teladan juga dilihat dari akun media sosial guru, cara mengirim pesan, dan cara menyeleksi informasi karena guru adalah sebagai contoh. Contoh sederhana, guru yang tidak menyebarkan berita bohong atau hate speech. Guru yang menulis komentar bijak dan tidak emosional di WA kelas. Itu sudah menjadi tulodo atau contoh di era digital. B. Ing madya mangun karso. Guru sebagai pemicu di kelas online. Di kelas daring, resiko peserta didik duduk diam atau sekedar mengikuti kamera sangat besar. Maka, prinsip mangun karso atau membangun kemauan berarti guru merancang tugas yang menarik. Misalnya,
Buat video singkat 1-2 menit. Jelaskan fenomena banjir di daerahmu dan kaitkan dengan materi siklus air. Guru tidak hanya ceramah, tapi memancing diskusi. Menurutmu, siapa yang lebih berperan menjaga lingkungan? Sekolah, pemerintah, atau warga? C. Tuturi Handayani, Kemandirian Belajar Digital. Di era digital, tidak semua belajar bisa diatur waktu ketat. Peserta didik sering belajar sendiri lewat YouTube, Google, atau aplikasi latihan soal lainnya. Tuturi Handayani berarti guru, memberi panduan umum, misalnya pelajari materi ilmu pengetahuan alam, lalu buat ringkasan 1 halaman. Yang B, lalu mengurangi kontrol langsung tetapi tetap memberi umpan balik atau nilai. Contoh, siswa diberi tugas proyek mengumpulkan data sampah di lingkungan rumah 1 minggu, lalu buat laporan sederhana. Guru hanya mengarahkan lalu memantau perkembangan dan memberi motivasi. 4. Tantangan penerapan di era digital. Meski pilar-pilar Ki Hajar Dewantoro masih relevan, ada beberapa tantangan yang nyata di pendidikan nasional sekarang. 1. Akses teknologi dan kesenjangan digital. Ada peserta didik yang punya gawai canggih dan internet cepat, sementara yang lain hanya bisa pakai HP murah dan paket data terbatas. Ini membuat pilar Tutwuri Handayani beresiko memperlebar ketimpangan karena kemandirian belajar digital sulit diakses semua. 2. Distraksi media sosial dan konten hiburan. Banyak siswa lebih sibuk dengan konten TikTok, game, atau live streaming daripada mengerjakan tugas online. Maka, prinsip Ing Madyo Mangunkarso harus dibarengi dengan pembelajaran karakter tentang mengatur waktu, sabar, dan tanggung jawab. 3. Beban guru dan kurikulum padat. Guru sering dihimpit banyak tugas administrasi dan kurikulum yang padat, sehingga sulit fokus pada pendekatan yang lebih humanis seperti Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Dari sudut pandang filsafat ilmu, ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif dan afektif dalam pendidikan, seperti yang diingatkan dalam kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu BMP IDIK 4006. 5. Refleksi pilar Ki Hajar Dewantoro sebagai lampu untuk pendidikan nasional sekarang. Menurut saya, 3 pilar Ki Hajar Dewantoro bisa menjadi lampu penuntun untuk menjawab beberapa persoalan pendidikan nasional di era digital. A. Soal karakter dan kejujuran. Ingarso Sungtulodo mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan, bukan hanya sekedar penyampai materi. B. Soal motivasi dan keterlibatan siswa. Ing Madyo Mangunkarso menekankan bahwa pendidikan harus membangkitkan keinginan belajar, bukan sekedar memaksa menghafal. C. Soal kemandirian dan kesiapan menghadapi dunia yang berubah cepat. Tutwuri Handayani menekankan bahwa peserta didik harus dilatih menjadi aktor aktif, bukan penonton pasif. Dalam konteks BMP IDIK 4006, pilar-pilar ini bisa dikaitkan dengan aksiologi pendidikan, bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengejar nilai dan IPK, tetapi juga membangun manusia yang berdaya kritis, beretika, dan berkepribadian kuat.
sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan memanusiakan manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready?